guys, kembali lagi bersama kita. Saya Ima Putri Hasuti dan teman saya Ini Celestiani. Kami dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kami dari Prodi Akuntansi. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang sistem informasi akuntansi, sejarah sistem pencatatan double entry. Dalam berbagai literatur akuntansi konvensional, banyak ditulis bahwa akuntansi pertama kalinya ditemukan oleh Luca Pacioli, seorang pendeta Italia, dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportion et Proportionalita. Menurut Mactesis 1987, sistem pencatatan yang menggunakan double entry sudah ada sebelum Luca Pacioli menemukannya. Luca Pacioli sendiri bahkan dalam bukunya menyatakan bahwa apa yang ditulisnya tentang sistem pencatatan double entry adalah berdasarkan pada metode yang telah digunakan di Venesia, Italia, yang sudah sejak lama ada dan berkembang. Saldo normal akun, hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas dapat dirumuskan ke dalam sebuah persamaan akuntansi, yaitu aset adalah liabilitas plus ekuitas. Sebuah sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan ataupun penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan. Kenaikan ataupun penurunan saldo ini harus dicatat secara terperinci dan terpisah untuk setiap komponen laporan keuangan. Catatan akuntansi yang terperinci dan terpisah inilah yang dinamakan sebagai akun atau perkiraan. Jadi akun adalah catatan akuntansi mengenai kenaikan atau penurunan saldo dari masing-masing aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Akun identik dengan komponen laporan keuangan, contohnya adalah akun kas, akun piutang usaha, dan seterusnya. Contoh chart of akun atau COA adalah aktiva, ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, dan perabot kantor. Contoh dari kewajiban ada utang, sewa dibayar di muka, contoh ekuitas pemilik ada modal, prive. Contoh pendapatan ada pendapatan usaha, pendapatan sewa, pendapatan bunga. Contoh beban ada beban gaji, beban iklan, beban sewa kantor, beban utilitas, beban rupa-rupa. Beban memiliki saldo normal di sebelah debit, di mana sifatnya akan mengurangi ekuitas. Selanjutnya, analisis transaksi dan jurnal. Analisis ini mengandung pengertian bahwa seorang akuntan harus dapat menentukan pengaruh dari masing-masing transaksi terhadap akun. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum atau general journal dan jurnal khusus atau special journal. Contoh transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum adalah transaksi retur pembelian, retur penjualan, serta transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan kantor secara kredit. Jurnal koreksi atau correcting entries yaitu jurnal penyesuaian dan jurnal penutup tergolong ke dalam jurnal umum. Jurnal khusus dibagi menjadi jurnal penjualan, digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan barang, dagangan ke pelanggan secara kredit. Untuk transaksi penjualan barang dagangan yang dilakukan secara tunai akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Yang kedua yaitu jurnal pembelian, digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian barang dagangan dari supplier secara kredit. Untuk transaksi pembelian barang dagang yang dilakukan secara tunai akan dicatat dalam jurnal pembayaran kas. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas, digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas langsung dari pelanggan dalam transaksi penjualan barang dagangan secara tunai, dan penerimaan kas dari hasil penagihan piutang akan dicatat dalam buku jurnal ini. Contoh lainnya adalah penerimaan kas dari hasil pinjaman serta penjualan tunai peralatan lain perabot kantor yang tidak terpakai. Jurnal pembayaran kas atau cash payment journal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas, pembayaran kas langsung ke supplier dalam transaksi pembelian barang dagang secara tunai, pengeluaran kas untuk pelunasan utang, serta pembelian peralatan dan perlengkapan kantor secara tunai akan dicatat dalam buku jurnal ini. Selanjutnya itu ada buku besar. Setelah transaksi dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting atau memindahkan buku. Setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akun. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan di dalam
memposting jurnal debit atau kredit dari jurnal ke buku besar. Kecocokan antara jumlah debit dan jumlah kredit ini harus dibuktikan pada setiap akhir periode laporan akuntansi. Selanjutnya, penggunaan neraca lajur. Akuntan sering sekali menggunakan kertas kerja berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Kertas kerja ini berbentuk multi kolom yang memuat kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Fungsi kertas kerja ini hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Akun ikhtisar laba rugi sesungguhnya merupakan akun sementara dari akun modal atau laba ditahan. Sekian penjelasan kami tentang sistem informasi akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you. See you next video.